Saya atas nama Alfian Aryunanto, biasa dipanggil Alfian, dengan NIM 46120065. Saya dari kelas 1C D4, jurusan akuntansi dengan prodi D4 akuntansi manajerial dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview video dengan yang berjudul Rocky Gerung bahas jalan berbatu menuju sehat nalar di 2045. Di sini pada kesempatan kali ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila dari dosen pengampunya, yakni dari Pak Ganil Akbar SOS MSI. Oke baik. Oke baik, dari hasil video 1 jam 30 menit. Oke baik. Pada Rocky Gerung saya akan memperkenalkan pada video tersebut durasi 1 jam 30 menit. Seorang yang bernama Gita Wirjawan mewawancarai atau mengundang Rocky Gerung pada acaranya. Di sini adapun latar belakang dari Rocky Gerung, dia asalnya dari Manado. Dia SD, SMP juga di Manado. Kemudian dia masuk di Universitas Indonesia. Dia mengambil di Universitas Indonesia dia mengambil yang namanya hubungan internasional. Sebelumnya dia suka baca buku yang judulnya International Herald Tribune, dan salah satu tujuannya masuk HI karena dia ingin mempelajari pengetahuan tentang Timur Tengah, karena dengan itu dia bisa mengetahui politik tengah. Apapun pandangannya, ada beberapa negara melunak terhadap Israel karena apa? Karena senjata. Dia tertarik akan senjata dari Amerika. Untuk itu mereka harus baik-baik dulu dengan Israel untuk mendapatkan yang namanya senjata dari Amerika tersebut, dan itu merupakan pelemahan organisasi politik Islam. Kemudian Herald Tribune sudah dibaca oleh Rocky Gerung, dan dari di situ banyak dan menjadi banyak hal yang dia dapatkan. Buku Herald Tribune itu sudah dibaca oleh Rocky Gerung, dan di situ dia banyak belajar, dan hingga pada prosesnya dia menjadi guru filsafat di UI. Akan tetapi Rocky Gerung itu tidak pernah menyelesaikan yang namanya pendidikan di satu bidang, karena jika dia sudah merasa bisa dalam suatu bidang tersebut, maka dia berpindah ke bidang lainnya lagi. Rocky Gerung orangnya seperti begitu. Rocky pernah berstatement atau beropini begini: plagiat profesor lebih gila daripada korupsi APBN. Mengapa? Karena itu plagiat profesor sama dengan mencuri pikiran orang lain. Labelnya aja profesor. Kemudian ada suatu pertanyaan bahwa bagaimana agar pendidikan Indonesia bisa lebih baik. Yang dikatakan oleh Rocky Gerung bahwa harus ada satu focal point, seperti Prancis yang tumbuh dengan paradigma pendidikan bahwa semua setara. Amerika sebaliknya, dia menerapkan kebebasan bagi setiap manusia. Feodalisme ini yang menghambat kemajuan pendidikan kita, khususnya di Indonesia ini. Betapa kejamnya feodalisme. Kemudian ada suatu pertanyaan lagi, apakah ada sense of urgensi untuk mengedepankan atribut-atribut yang esensial? Kemudian pendapat disampaikan lagi dan lagi oleh Rocky Gerung, oleh Bang Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa jika digerakkan melalui angka pendidikan di Indramayu, angka pendidikan rata-rata di Indramayu itu 5,6 tahun, padahal dia mempunyai banyak kelebihan di dalamnya. Semua itu karena tidak adanya sense of urgency. Kemudian ada pertanyaan yang kedua lagi, bagaimana sih mencegah yang namanya resiko underperformance? Kemudian dijawab pula oleh Rocky Gerung
Dia mengatakan bahwa pendidikan itu sebenarnya merupakan uh, tarikan seorang figur. Kemudian jadi menurut kalimat yang dapat dikutip, adapun figur dan kemalasan itu sudah ada di mana-mana. Jadi itu merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri dari ada dalam seorang figur. Kemudian menurut yang dikutip oleh Gita Wirjawan, dia mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk mengedepankan sains selagi kita beragama. Kemudian menurut Rocky Gerung, manusia berjalan dengan bintang, di atasnya sebagai simbol pengetahuan dan kata hati. Saya ulangi, Rocky Gerung mengatakan bahwa manusia itu berjalan dengan bintang, di atasnya sebagai simbol pengetahuan dan kata hati. Dan pengetahuan hanya bisa dimulai jika sudah timbul di dalam diri keraguan-raguan. Kemudian ditanya oleh Gita Wirjawan kepada Bang Rocky Gerung, bagaimana sih pendidikan Indonesia di 2045 menurut pandangan Bang Rocky Gerung. Kemudian dijawab oleh Bang Rocky Gerung bahwasanya Indonesia akan ditagih oleh milenial mengenai pendidikan yang akan dihadapi yang dimana dalam perkembangannya menghadapi pendidikan di 2045, yang mana pada tahun itu banyak sekali robot-robot, di mana pendidikan mengenai robot itu akan ditagihkan oleh kaum milenial. Kemudian adapun yang dapat saya simpulkan berdasarkan penjelasan dan berdasarkan hasil riset tersebut, bahwasanya di sini kita ketahui betapa pentingnya mengembalikan akal sehat dan berpikir kritis ketika kita saya ulangi bahwa di sini kita ketahui betapa pentingnya mengembalikan akal sehat dan berpikir kritis bila kita benar-benar ingin mewujudkannya. Saya pikir demikian apa hasil review yang telah saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Yang benar asalnya dari Allah dan kesalahan murni dari kesalahan sendiri. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.